Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya pemirsa, terima kasih Anda kembali menyaksikan Dokter Kita pada hari ini. Dan hari ini boleh kita langsung lanjutkan saja dengan Dokter Sylvia membahas asma obesitas ya dokter ya. Betul. Dan ini sering kali terjadi, saya lihat angka kejadiannya di Indonesia. Untuk asma dengan obesitasnya mulai meningkat nih di Indonesia. Betul, obesitasnya ya dokter ya, perlu di-highlight ya. Betul, obesitasnya meningkat. Tapi memang banyak kita temukan, saya temukan, dan mungkin dokter-dokter yang lain juga temukan, pasien obesitas itu juga punya asma. Itu tidak sedikit memang, karena pada dasarnya orang asma itu terjadi peradangan dalam tubuh, orang obesitas itu terjadi peradangan dalam tubuhnya, sehingga salah satunya dia juga memicu peradangan di saluran napas. Tapi prosesnya kompleks sekali. Karena banyak kalau yang mohon maaf agak badannya obesitas ya, itu sering kali ngerasa ngap, susah bernafas seperti itu dokter. Apakah itu juga menjadi faktor asma atau seperti apa? Sebenarnya tidak selalu. Pada orang obesitas juga rasa sesak atau ngapnya itu bisa karena pengembangan paru-parunya tidak optimal. Karena apa? Terhalangi oleh lemak perut. Jadi itu salah satunya juga, sehingga biasanya kalau untuk aktivitas mudah lelah, mudah capek, mudah sesak begitu. Baik dokter, kita lanjutkan lagi. Oke. Nah, ini dia yang tadi mungkin ditunggu-tunggu ya, apa saja yang bikin asma gitu. Sebenarnya ada faktor dari hostnya dan ada faktor dari lingkungannya, sehingga interaksi keduanya ini menyebabkan terjadinya asma. Ini contohnya kalau dari faktor hostnya, inangnya, manusianya artinya ya. Secara genetik juga ada beberapa polimorfisme atau variasi genetik tertentu yang membuat seseorang itu lebih mudah terkena asma. Kemudian yang berikutnya atopi. Tadi sudah saya tunjukkan ya contoh ciri-ciri orang dengan atopi. Jadi yang punya kerentanan untuk penyakit alergi juga menjadi faktor risiko asma. Artinya semakin mudah kemungkinannya terkena asma di masa depan. Kemudian inflamasi di saluran napas. Jadi peradangan. Inflamasi itu peradangan apapun gitu. Terutama yang di saluran napas, baik itu karena infeksi ataupun non-infeksi, itu bisa menyebabkan asma, bisa meningkatkan risiko asma. Kemudian jenis kelamin, memang perempuan lebih mudah ya, lebih banyak perempuan. Lebih banyak. Apa alasannya dokter? Sebenarnya bisa jadi karena hormon perempuan berbeda dengan laki-laki, itu mempengaruhi imunitas sebenarnya. Cara kerjanya imun kita agak berbeda sedikit, sehingga pada perempuan itu lebih mudah mengalami sensitisasi. Tapi ini tentunya masih butuh penelitian lebih. Penelitian lebih lanjut. Artinya memang hormon itu sangat berpengaruh dokter ya? Bisa berpengaruh. Pada beberapa pasien bahkan saya menemukan itu serangan asmanya bertepatan dengan siklus haidnya. Bisa terjadi seperti itu. Iya. Karena berbarengan seperti itu ya dokter ya terjadi. Iya, sudah PMS nih, waktunya PMS kadang-kadang mulai tuh ngerasa sesak juga. Ada, walaupun tidak sering ya, tapi ada pasien yang seperti itu. Kemudian ras tertentu, tapi memang kita di Indonesia perbedaan suku bangsa itu memang belum diteliti gimana sih gitu pengaruhnya suku bangsa kita ke kejadian asma. Nah ini tadi obesitas dan tentunya depresi. Jadi pada orang dengan depresi atau stres emosional yang lain lebih mudah mengalami sesak napas yang berujung pada asma. Depresi yang dimaksud ini seperti apa dokter? Apakah memang sudah ada gangguan mental, gangguan jiwa? Betul, yang dimaksud bisa berupa gangguan mental yang kita diagnosisnya disebut sebagai depresi. Jadi itu juga meningkatkan risiko, belum tentu menyebabkan, tapi kemungkinannya menjadi lebih besar. Kalau untuk dokter Lisda sendiri sering menjumpai nggak sih di pas kasus pertama untuk asma sendiri? Sebenarnya kasus asma itu lumayan banyak nih dok kalau di vaskes primer.
Cuman tadi yang paling banyak itu adalah berkaitan dengan mitos. Karena kalau yang dari sejak kecil sih biasanya kita enak sih dok, pas nanya riwayatnya, oh iya dok memang dia ada asma gitu. Jadi ini mau kontrol lagi dok, lihat perkembangannya, mau minta konsul ke dokter paru, itu kan enak nih. Yang susah itu kalau kita curiganya dari hasil anamnesis atau wawancara medisnya, kemudian pemeriksaan fisiknya itu udah mengarah ke asma tapi dewasa muda dok. Jadi kadang suka nggak nerima pasiennya, ada di tahap dimana dia denial, dia menolak karena katanya di stigmanya itu kan harusnya itu faktor genetik, jadi bawaan lahir gitu loh dok dia bilangnya. Jadi harusnya tuh udah ketahuannya dari sejak kecil gitu. Jadi kadang pasiennya tuh jadi overthinking gitu dok, jangan-jangan lebih parah dari asma, sesuatu yang lebih mengkhawatirkan seperti itu. Padahal faktor resikonya sendiri banyak sekali Betul, ya. banyak Dokter sekali. Sylvia, ya. Tidak hanya faktor genetik saja sebenarnya. Nah ini kalau yang orangnya, yang berikutnya faktor lingkungan ini lebih banyak lagi. Banyak banget. Jadi bisa karena alergen bisa yang karena dihirup, misalnya debu, di situ ada tungaunya juga di dalam debu, itu bisa menjadi alergen yang dihirup, inhalasi, atau dari makanan. Jadi dari pasien dia punya alergi makanan tertentu menyebabkan peradangan, termasuk jadi peradangannya sampai ke saluran napas, penyempitan di saluran napas, itu pernah juga kita temukan seperti itu. Kemudian perubahan cuaca tadi sudah kita bahas ya sebelumnya, atau termasuk di lingkungan kerja, kadang-kadang ini yang belum dipahami oleh banyak orang. Misal tepung, salah satunya itu bisa menjadi yang meningkatkan risiko asma. Debu-debu tepung itu juga bisa mengiritasi di saluran napas sehingga menimbulkan gejala asma. Apalagi yang lingkungan kerjanya AC, dokter, itu bisa berpengaruh juga dokter? AC kalau orangnya punya atopi, alergi terhadap tungau debu rumah misalnya, kemudian pembersihannya tidak teratur, itu juga bisa meningkatkan risiko serangan asma. Meningkatkan resiko ya. Betul. Lalu yang berikutnya asap rokok, karena dia mengiritasi di saluran napas, ya status sosioekonomi ya, memang ini sangat berpengaruh ya, bagaimanapun dalam pemilihan gaya hidup, sosioekonomi itu sangat berpengaruh sehingga tingkat kebersihan, kemudian riwayat lebih mudah terkena penyakit infeksi atau tidak, itu juga dipengaruhi oleh faktor sosioekonomi. Kemudian semakin besar jumlah anggota keluarganya, lagi-lagi juga berkaitan dengan sosioekonomi dan diet. Jadi pemilihan makanan, karena makanan juga bisa menjadi alergen, itu sangat berpengaruh terhadap terjadinya asma. Lalu jangan lupakan juga tentang polusi udara, baik di dalam ruang maupun di luar ruangan. Jadi termasuk zat-zat polutan yang seperti kita mungkin dengar particulate matter ya, itu ada partikel-partikel kecil yang melayang-layang di udara, itu bisa terinhalasi, juga bisa menyebabkan iritasi dan peradangan di saluran napas. Lalu infeksi tentunya, dan ada beberapa obat-obatan tertentu, misalnya aspirin atau obat-obat pereda nyeri NSAID, itu bisa bisa menjadi pemicu asma, atau juga ini obat jantung. Bisa menjadi pemicu tapi belum tentu menjadi penyebab utama ya dokter. Betul, jadi banyak interaksinya. Banyak interaksinya. Baik, sebelum kita lanjutkan dokter, kita harus jeda terlebih dahulu pemirsa, jangan kemana-mana, terus saksikan dokter kita.